Pemirsa, pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan membangun jembatan layang atau skybridge di kawasan Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat. Dan selama proses pembangunan, sebagian jalan jati baru akan ditutup. Dan bagaimana hal ini akan dilakukan, kita akan bergabung dengan reporter Glenn Joshua dan juru kamera Yusuf Fajar, serta pilot drone Muhsin Jalal yang akan melaporkan langsung dari kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat. Iya, Glenn, selamat siang. Pengaturan seperti apa yang akan dilakukan oleh pihak-pihak terkait soal jalan alternatif dan juga kondisi di sana terkait dengan rencana pembangunan skybridge ini? Ya, selamat siang Carlos. Akibat dari dimulainya pembangunan skybridge atau jembatan penyeberangan multifungsi yang akan menghubungkan Pasar Blok G Tanah Abang dan juga Stasiun Tanah Abang, maka Pemprov DKI Jakarta bekerja sama dengan Ditlantas Polda Metro Jaya serta Dinas Perhubungan DKI Jakarta akan melakukan beberapa rekayasa lalu lintas. Salah satunya adalah dengan menutup jalur yang ada di Jalan Jati Baru Tanah Abang Jakarta Pusat ini, di mana penutupan sendiri nantinya akan dilakukan dalam 2 tahap. Tahap pertama dimulai dari pukul 4 pagi hingga pukul 7 malam, di mana akan ada 1 jalur dari Jalan Jati Baru ini yang akan ditutup. Sedangkan untuk fase kedua sendiri akan dimulai dari pukul 7 malam hingga pukul 4 pagi hari. Dan untuk fase kedua ini, kedua jalur yang berada di lokasi ini akan ditutup seluruhnya. Dan untuk alternatif sendiri memang untuk tahap fase pertama memang tidak berbeda dengan kondisi saat ini, dikarenakan memang sejak beberapa bulan terakhir Jalan Jati Baru ini memang ditutup untuk kendaraan roda 2 maupun roda 4 dan hanya diperuntukkan 1 jalur untuk bus Transjakarta saja, sedangkan 1 jalur lainnya diperuntukkan untuk pedagang kaki 5 yang memang berada di lokasi ini. Dan kondisi tersebut tidak akan berubah ketika dilakukan penutupan nantinya ketika dibangun jembatan di lokasi ini. Namun pada saat malam hari memang warga masyarakat sama sekali tidak bisa mengakses Jalan Jati Baru di Jakarta Pusat ini. Dan berikut adalah pernyataan dari Direktur Utama PD Pembangunan Sarana Jaya, Yori Pinontoan. Ada 2 shift pekerjaan yang harus kita laksanakan. Yang pertama adalah shift pagi, jam 4 pagi sampai jam 7 malam. Lalu shift keduanya jam 7 malam sampai jam 4 pagi. Jangka ini yang dilakukan adalah penataan jangka pendek. Sementara pembangunan skybridge dan renovasi daripada ataupun pembangunan untuk Blok G itu bagian daripada penataan kawasan Tanah Abang jangka menengah. Tapi jangka panjangnya seluruh kawasan ini nanti kita akan tata dengan baik dengan membuat jaringan jalan baru, hunian baru dan Carlos. Iya, Glenn, lalu seperti apa nanti kalau dilihat ini akan dilakukan begitu skybridge-nya dengan perancangan seperti apa? Lalu tentu ini ada harapan dari masyarakat bahwa ini bisa mengurangi kemacetan di sana. Apa sebenarnya tanggapan masyarakat terkait rencana dari pemerintah provinsi untuk melakukan hal ini? Ya, kalau tadi saya sempat bertemu dengan beberapa warga yang memang berada di lokasi ini, dan tadi saya sempat berbincang sedikit menanyakan perihal tanggapan mereka terkait dengan pembangunan skybridge ini, dan mereka mengatakan bahwa mereka mengapresiasi rencana yang dicanangkan oleh Pemprov DKI Jakarta dikarenakan mereka dapat memiliki akses baru dari keluar Stasiun Tanah Abang menuju ke Pasar Blok G tersebut. Namun mereka tidak setuju jika memang nantinya pedagang kaki 5 yang memang berada di lokasi ini direlokasi ke skybridge tersebut, dikarenakan mereka takut dengan adanya keberadaan dari PKL tersebut dapat bisa membuat jembatan baru itu terkesan kumuh dan juga semeraut. Dan nantinya mereka juga mengharapkan adanya penataan yang sangat baik dari pemerintah provinsi sendiri, sehingga nantinya kesan kumuh tersebut tidak ada di jembatan yang akan dibangun tersebut. Dan berikut adalah beberapa pernyataan warga yang sempat saya temui beberapa saat yang lalu. Menurut saya sih itu bagus ya, jadi mengurangi kemacetan kayak naik tangga sini terus harus transit lagi kan, naik lagi terus ke sana lagi. Jadi itu menurut saya sih ide yang bagus juga sih buat mengurangi pejalan kaki, nggak harus naik-naik lagi tapi langsung ke sana. Mau membangun skybridge. Bagus sih biar lebih aksesnya lebih mudah sih daripada kayak trotoar jalan layang gitu kan, tabrak-tabrakan, tibruk-tibrukan seperti itu sih.
Ya, kalau memang untuk warga sendiri mereka mengharapkan Pemprov DKI Jakarta bisa mendengar aspirasi ini dan juga bisa memikirkan jalan lain untuk bisa merelokasi dan juga menempatkan PKL agar tidak terjadi kekumuhan di lokasi ini. Carlos. Iya, Glenn, nanti rencananya kapan Skybridge ini bisa selesai dan bisa digunakan? Ya, tadi Pemprov DKI Jakarta sendiri mengatakan bahwa Skybridge ini akan bisa digunakan pada bulan Oktober tahun 2018 mendatang, di mana memang pengerjaan sendiri baru dimulai pada hari ini pada tahap sosialisasi terhadap pembangunan kepada PKL dan juga warga yang memang lalu lalang di lokasi ini. Dan nantinya memang rencananya pembangunan sendiri tidak akan sepenuhnya dilakukan di lokasi ini dikarenakan untuk 80% dari pemasangan dan juga perakitan jembatan akan dilakukan di pabrik yang akan membuat jembatan tersebut di kawasan Tangerang, dan nantinya di lokasi ini hanya akan ada pemasangan dan juga penyambungan satu jembatan ke jembatan lainnya yang akan dibagi di 4 fase, di mana fase pertama sendiri akan dimulai dari zona pertama yakni 100 meter dari Pasar Blok G Tanah Abang, dan ketika proses di fase pertama ini selesai sekitar 10 hari maka akan dilanjutkan ke 100 meter selanjutnya di zona B yakni 200 meter dari Pasar Blok G Tanah Abang, dan nantinya ketika sudah rampung maka jembatan ini akan menghubungkan Pasar Blok G Tanah Abang dan juga stasiun Tanah Abang yang panjangnya sekitar 400 meter, dan nantinya jembatan ini akan mempunyai lebar sekitar 12,5 meter. Dan untuk anggarannya sendiri memang untuk pembuatan jembatan Skybridge ini membutuhkan biaya hingga 35 miliar rupiah menurut informasi yang kami terima dari Wakil Gubernur Sandiaga Uno, dan pembiayaan sendiri akan diambil dari kas BUMD PD Saranajaya. Demikian, Carlos. Baik, terima kasih Glenn Joshua atas laporannya dari perkembangan terbaru rencana pembangunan Skybridge di kawasan Pasar Tanah Abang.